Bayangkan Anda lagi santai menyeduh kopi di pagi hari, ya kan? Anda mengecek berita, terus tiba-tiba menyadari bahwa riak dari ketegangan militer raksasa di Timur Tengah itu, baru saja melintasi lautan tepat di depan halaman rumah Anda. Tepat di depan mata kita ya. Benar banget. Tiba-tiba jarak geografis yang ribuan kilometer itu kayak hilang begitu saja. Dan itulah yang sedang terjadi saat ini. Jadi, selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Berdasarkan sumber komprehensif dari laporan berita Sindo News tertanggal 20 April, kita mau membedah pusaran konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Yang mana sekarang sudah tidak lagi terbatas di wilayah gurun pasir kan? Tepat, tidak lagi cuma di Teluk Persia. Kapal perang raksasa baru saja membuang Saudi di perairan Asia Tenggara. Oke, mari kita urai masalah ini. Sebelum kita membedah anatomi konflik ini lebih jauh, ada satu disclaimer yang sangat penting, yang harus kita luruskan dulu tentang cara kita merespon sumber laporan yang super padat ini. Ya, ini penting banget untuk dicatat oleh Anda yang sedang mendengarkan. Betul. Teks yang kita bahas ini kan memuat banyak sekali manuver politik ya, unjuk kekuatan militer, terus ada klaim dari AS, Iran, Israel, Lebanon, sampai Yaman. Posisi kita di sini murni cuma memetakan fakta dan menganalisis logika di balik tindakan mereka. Cuma melihat gambaran besarnya saja. Tepat sekali. Kita sama sekali tidak mendukung, memvalidasi, atau memihak pada klaim kubu manapun. Tujuan kita murni mengurai bagaimana mesin geopolitik ini bekerja, bukan menentukan siapa yang secara moral benar atau salah. Sangat jelas. Nah, Anda mungkin mikir, oke, terus apa urusannya kapal perang asing di selat ini sama hidup saya? Gitu kan? Ya ada pada rak supermarket dan pompa bensin yang Anda kunjungi setiap hari. Kita ini sedang ngomongin jalur pelayaran di mana 20% suplai minyak dunia dan bayangkan 40% perdagangan global itu melintas di sana. Itu angka yang masif. Masif banget. Gangguan sekecil apapun di urat nadi ini berarti ada efek domino inflasi yang bakal langsung merogoh isi dompet Anda. Jadi kita mulai dari perairan yang secara harfiah sangat dekat dengan keseharian kawasan kita, Selat Malaka. Halaman depan kita sendiri. Betul. Laporan ini secara spesifik menyebutkan militer AS terang-terangan mengirim armada, termasuk kapal perang yang sangat masif, USS Miguel Kiss, ke Selat Malaka. Tujuannya apa? Memburu kapal-kapal tanker Iran yang dituduh melakukan transshipment di tengah laut demi menghindari sanksi ekonomi. Aktivitas bongkar muat ilegal ya? Iya, tapi jujur saya agak kesulitan membayangkan ini. Maksudnya, gimana coba cara menyembunyikan aktivitas bongkar muat kapal tanker segede gaban di salah satu jalur laut paling sibuk di dunia? Hal yang sangat menarik di sini adalah praktik transshipment gelap ini sejatinya adalah sebuah seni kamuflase maritim tingkat tinggi. Mereka itu tidak sekedar ketemu di siang bolong terus mindahin minyak gitu aja. Pasti ada triknya dong. Tentu. Pertama-tama, mereka mematikan sistem pelacakan otomatis atau AIS. Oh, yang bikin mereka hilang dari radar itu. Benar. Secara harfiah, bikin identitas mereka hilang dari pantauan radar sipil. Terus, biasanya ini dilakukan di tengah malam atau di titik-titik buta radar. Dua kapal tanker raksasa ini bakal merapat lambung, minyak dipompa dari kapal Iran ke kapal berbendera negara lain. Semacam dioplos gitu ya minyaknya? Juan, asal-usul molekuler minyaknya itu sudah sangat sulit dilacak. Kertas kerjanya jadi kelihatan bersih. Makanya Washington merasa perlu mengirim aset yang luar biasa spesifik, kayak USS Miguel Kiff ini. Tunggu, soal kapal ini nih, kenapa harus Miguel Kiff? Bukannya, bawa kapal seukuran kapal induk ke Selat Malaka yang padat dan banyak area dangkalnya itu malah bikin repot sendiri. Nah, itu asumsi yang wajar tapi keliru. Pemilihan Miguel Kiff ini sebenarnya murni berdasarkan kalkulasi utilitas ruang. Kapal ini bukan kapal perusak konvensional yang butuh kecepatan tinggi. Terus fungsinya buat apa kalau bukan buat ngebut? Dia tuh pada dasarnya adalah pangkalan ekspedisi laut yang mengapung. Desain lambungnya itu tidak terlalu dalam, jadi kapal raksasa ini justru bisa beroperasi di perairan dangkal pesisir yang bahkan kapal induk kelas Nimitz saja tidak berani masuk. Oh, wow. Berarti dia kayak pulau buatan yang bisa gerak gitu ya? Persis.
Kapal ini bawa landasan helikopter super besar, fasilitas komando, terus alat penanggulangan ranjau bawah air, dan puluhan perahu cepat untuk pasukan khusus. Jadi, menempatkan pangkalan berjalan di perairan internasional ini adalah taktik AS untuk mengunci wilayah tanpa harus minta izin politik bikin pangkalan darat di negara-negara ASEAN. Paham. Tapi ini kan otomatis memicu pertanyaan soal kedaulatan laut lokal, ya kan? Pasti, terutama untuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, laporan kita mencatat respons dari TNI Angkatan Laut, tepatnya Kadis Penal Laksamana Pertama Tunggul. Beliau ini bersikap diplomatis dan mengacu pada UNCLOS, menyatakan bahwa kapal sebesar Miguel Keith itu tetap punya hak lintas transit. Intinya, selama kapalnya jalan terus dan nggak mampir, kita nggak bisa melarang, kan? Betul. Hukum laut internasional itu memang dirancang dengan sangat hati-hati untuk melindungi perdagangan dan pergerakan angkatan laut adidaya. Hak lintas transit ini atau transit passage berarti negara pesisir tidak boleh menghalangi, menunda atau merazia kapal asing, Bahkan kapal perang yang bawa rudal penuh. bahkan kapal perang dengan senjata penuh sekalipun. Syaratnya cuma satu, navigasinya harus terus-menerus dan cepat melintasi selat. Ini adalah celah legal absolut yang sangat krusial bagi Amerika untuk memproyeksikan militernya antar benua. Menariknya nih, Iran ternyata nggak diam saja melihat manuver AS ini. Tokoh Iran, Ali Akbar Velayati, lewat platform X, dia mencuit pernyataan yang sangat berani. Dia bilang, era di mana kekuatan luar negeri bisa mendikte keamanan kawasan itu sudah tamat. Sebuah klaim yang sangat besar. Banget. Dia menegaskan bahwa keamanan Selat Malaka dan juga Selat Hormuz kini dikendalikan oleh kekuatan regional. Ini ibaratnya ada dua geng besar yang sedang berseteru, dan tiba-tiba mereka membawa aksi kejar-kejaran mereka tepat ke jalan tol di depan Anda. Terus si salah satu geng bilang, tenang, jalan tol ini sekarang kita yang atur. Analogi yang berlian. Dan kalau kita amati pernyataan Velayati ini sebenarnya adalah upaya dekonstruksi arsitektur geopolitik klasik. Maksudnya mengubah aturan main yang selama ini ada? Iya, selama puluhan tahun kan keamanan maritim itu bersandar pada armada Amerika sebagai penjamin kebebasan navigasi. Dengan bilang kekuatan regional sekarang yang pegang kendali, Iran itu mengirim pesan psikologis. Mereka seolah bilang bahwa militer mereka dan proksi mereka punya kapasitas untuk bikin disrupsi di selat manapun di Asia. Wow, jadi mereka merasa bisa mengimbangi Amerika di laut lepas. Dan kalau kita lacak mundur secara kronologis, alasan kenapa AS sampai repot-repot memburu kapal Iran ke Malaka, jawabannya ada di Timur Tengah. Pelabuhan asal kapal-kapal Iran di Teluk Oman ini sedang dicekik blokade. Betul, rentetan peristiwanya dimulai dari sana. Ada video dramatis, pasukan komando AS turun pakai helikopter dari kapal induk USS Tripoli untuk mengambil alih kapal kargo Iran yang namanya Tosca. Dan Iran balas dendam seketika. Mereka langsung menutup Selat Hormuz. Pembalasannya cuma dalam hitungan jam loh, dan ini bukan cuma gertakan. Iran langsung mencegat dan menahan 2 kapal tanker berbendera Angola dan Botswana. Drama buka tutup selat ini menyandara lautan. Dilaporkan ada total 14 kapal komersial yang tertahan dalam 72 jam pertama. Tunggu dulu. Saya agak gagal paham sama logikanya. Kalau 20% minyak dunia lewat situ, bukankah taktik saling blokade ini pada dasarnya adalah mutually assured economic destruction? Kehancuran ekonomi bersama? Maksud Anda, ini bunuh diri ekonomi? Ya kan? Siapa yang diuntungkan kalau semua kapal dihentikan? Iran kan juga butuh jual minyaknya lewat situ. Kenapa nyumbat jalur nadinya sendiri? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita harus keluar dari logika ekonomi normal dan masuk ke logika perang asimetris. Bayangkan Selat Hormuz itu seperti satu-satunya gerbang tol keluar dari kawasan industri dunia. Oke. Kalau Anda sengaja memarkir satu truk mogok melintang di gerbang itu, nggak peduli seberapa mahal barang produksi pabrik Anda di dalam sana, seluruh rantai pasok dunia akan lumpuh seketika. Jadi ini soal menyandera pasar global. Tepat. Dalam geopolitik, menguasai choke point atau selat sempit ini adalah senjata tawar-menawar yang absolut. Iran menggunakan ketergantungan energi dunia sebagai senjatanya. Mereka bertaruh bahwa negara-negara barat yang sangat sensitif terhadap inflasi dan paniknya pasar nggak akan tahan main tekan-tekanan ini lebih lama dari Iran. Masuk akal.
Iran kan sudah kebal sama sanksi bertahun-tahun. Tapi kasihan pihak ketiga yang nggak ada sangkut pautnya ya. Laporan kita menyebutkan soal rekaman radio kepanikan dari kapal tanker India. Ah, iya. Kapal Sanmar Herald dan Bhagya Laxmi. Bener, kru kapal India ini panik luar biasa karena tiba-tiba mereka ditembakin sama pasukan elit Angkatan Laut Iran, Sepah Navy, disuruh putar balik. Padahal mereka yakin seyakin-yakinnya dokumen mereka legal dan punya izin lintas. India sampai protes keras ke Iran. Ini membuktikan bahwa di laut terbuka saat konflik pecah, ilusi netralitas itu runtuh. Kalau sebuah selat sudah jadi teater militer, kargo Anda cuma jadi alat tawar strategis, bendera negara non-blok nggak ada artinya. Apalagi Wakil Menteri Luar Negeri Yaman dari Ansarallah, Hussein Al-Ezi, juga ikut-ikutan ngancam bakal menutup selat Bab al-Mandab kalau AS nggak berhenti ikut campur. Ini kayak efek domino yang parah banget. Pengepungan ekonomi dari berbagai sisi. Dan semua kekacauan ini, aksi saling bajak, blokade, ini bukan kekerasan acak loh. Oh iya, ada polanya. Ada. Ini semua adalah postur militer yang sengaja dikalibrasi menjelang berakhirnya tenggat waktu gencatan senjata pada hari Rabu. Jadi ini soal negosiasi ya. Dan laporan menyebutkan Pakistan lagi bertindak sebagai mediator. Islamabad sampai diubah jadi benteng pertahanan, pengamanannya ketat banget di Istana Kepresidenan dan hotel tempat perundingan. Tapi, lucunya, Iran malah menolak hadir. Iran merasa tuntutan Amerika itu terlalu berlebihan. Dan menurut Tehran, AS sudah melanggar gencatan senjata duluan dengan memblokir laut. Presiden Iran Masoud Pezeshkian bersikeras bahwa mereka itu cuma membela diri dan membela hak nuklir mereka. Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Ancaman AS itu kan keras banget. Kalau Iran menolak kesepakatan, AS ngancam bakal menghancurkan fasilitas vital kayak pembangkit listrik dan jembatan. Ya, infrastruktur sipil jadi target. Nah, pertanyaannya, bagaimana sebuah negara diharapkan mau duduk manis di meja perundingan ketika di saat yang sama lawannya menodongkan ancaman buat ngebom fasilitas sipil? Bukankah itu sama aja negosiasi dengan todongan senjata? Pertanyaan yang sangat bagus. Inilah yang di dalam teori hubungan internasional disebut sebagai coercive diplomacy atau diplomasi paksaan. Prinsip kerjanya bukan membujuk dengan kata-kata manis, tapi dengan membingkai ketakutan yang nyata. Tapi bukannya malah bikin emosi? AS berharap dengan mengancam mematikan aliran listrik untuk jutaan orang, mereka bisa mengubah insentif para petinggi Iran. Biar mereka mikir, oke, kerugian nolak perjanjian ini jauh lebih besar daripada kalau kita tanda tangan. Tapi Anda benar, ini posisi yang sangat sulit buat Pakistan sebagai penengah. Pakistan gelar karpet merah, sementara dua tamunya saling ngunci target rudal. Dan taktik nakut-nakutin warga sipil ini nyatanya gagal total kan? Ribuan rakyat Iran malah turun ke jalan di Teheran, mendukung pemerintahnya supaya nggak tunduk sama AS. Ini fenomena sosiologis klasik yang namanya rally round the flag. Alih-alih takut, ancaman ke fasilitas sipil justru menyatukan faksi-faksi domestik yang biasanya ribut sendiri menjadi satu barisan melawan musuh luar. Bener-bener senjata makan tuan buat Amerika. Dan di saat para elit politik sibuk saling ancam dari ruang rapat ber-AC, realitas di lapangan itu sangat surrealis. Ada satu insiden di laporan kita yang bikin saya merinding. Seorang jurnalis TV pemerintah Iran lagi asik wawancara sama perwira pertahanan udara. Kejadian yang terekam kamera langsung itu ya? Iya. Bicara tentang berada di tempat yang tepat pada waktu yang salah. Jurnalisnya lagi nanya-nanya, tiba-tiba, boom! Di belakang mereka, sistem pertahanan Iran menembak jatuh rudal jelajah siluman AS di udara. Perwiranya sampai lari ninggalin siaran langsung. Ini memunculkan pertanyaan penting tentang seberapa kabur batas antara medan perang dan kehidupan sipil hari ini. Rudal siluman, yang notabene adalah mahakarya teknologi bernilai jutaan dolar, meledak di langit kota berpenduduk padat. Kontrasnya itu loh, di satu sisi ada teknologi militer super canggih di langit, tapi di bawahnya warga sipil bahu-membahu memperbaiki rumah sakit yang hancur dengan alat seadanya. Dan jangan lupa soal dimensi spiritualnya. Iya. Masjid-masjid dilaporkan penuh sama warga yang berdoa supaya kemunculan Imam Mahdi atau Imam Zaman dipercepat. Mereka pakai narasi eskatologis akhir zaman buat memotivasi perlawanan. Perpaduan yang sangat aneh sekaligus kuat, bukan? Perang modern itu ternyata bukan cuma soal siapa yang punya radar paling canggih.
Anda berhadapan dengan militer berteknologi mutakhir, tapi di sisi lain, daya tahannya digerakkan oleh keyakinan spiritual kuno yang sangat mendalam. Mentalitas yang nggak bakal mempan diancam mati lampu ya. Persis, ancaman bom itu nggak akan efektif mematahkan mental orang-orang yang melihat penderitaan ini sebagai bagian dari skenario ilahi yang suci. Determinisme spiritual ini adalah force multiplier atau pengganda kekuatan yang luar biasa. Gila sih ini. Dan fusi antara keyakinan dan taktik militer ini kelihatan jelas di medan perang proksi di Lebanon. Laporan kita mencatat Hizbullah menggunakan rudal buatan Iran yang namanya Pawe, terus digabung sama drone kamikaze rakitan dengan hulu ledak PG-7 yang udah tua, buat menghancurkan tank Merkava Israel. Merkava itu salah satu tank dengan lapisan pelindung paling tebal dan mahal di dunia loh. Dan bisa dihancurkan pakai drone rakitan murah. Inilah realitas perang asimetris. Dominasi alutsista mahal sekarang sangat rentan. Anda nggak butuh pesawat tempur F-35 untuk melumpuhkan tank lapis baja. Cukup pakai drone murah yang diubah jadi proyektil presisi. Tapi, pada akhirnya yang bayar harga paling mahal dari efisiensi militer proksi ini tetap saja warga sipil. Laporan kita memaparkan kondisi di Lebanon Selatan yang hancur lebur. Tragedi kemanusiaannya sangat menyesakan. Banget. Selama gencatan senjata 10 hari, warga kota Sohmor coba pulang ke rumah mereka. Tapi yang tersisa cuma reruntuhan, nggak ada air bersih, nggak ada listrik. Kementerian Kesehatan setempat mencatat 2.294 orang tewas sejak Maret. Angka yang sangat memprihatinkan. Bahkan pasukan penjaga perdamaian PBB, UNFIL, yang harusnya netral, kehilangan personel asal Prancis karena diserang aktor non-negara pas lagi bersihin amunisi. Lencana PBB sudah nggak laku lagi. Ketika faksi bersenjata tidak lagi menghormati garis batas antara tentara tempur dan pasukan perdamaian internasional, maka konvensi perang modern pada dasarnya sudah kolaps. Jadi, apa arti dari semua ini? Kita udah muter-muter dari kapal raksasa pemburu ranjau di Selat Malaka, dengerin kepanikan kru kapal India di Hormuz, sampai ngelihat ketahanan warga di rumah sakit Teheran dan runtuhan Lebanon. Semuanya saling terhubung. Ringkasannya begini, konflik geopolitik saat ini tidak lagi dibatasi oleh garis perbatasan di peta. Lautan kita sudah berubah fungsi menjadi medan perang ekonomi. Dan setiap warga dunia, termasuk kita yang sangat bergantung pada harga energi dan barang impor, secara tidak langsung telah disandra oleh pusaran konflik ini. Sebuah kesimpulan yang bikin melinding. Nah, mengingat klaim berani Iran tadi bahwa keamanan selat sekarang ada di tangan regional, kita dihadapkan pada satu pertanyaan besar nih buat Anda yang mendengarkan. Mari kita renungkan sama-sama. Kalau negara-negara regional sekarang benar-benar bisa menantang dan memblokade armada adidaya sekelas AS di laut terbuka, apakah kita sedang menyaksikan akhir dari era lautan global yang dipolisi secara sepihak oleh Amerika Serikat? Dan kalau lautan udah nggak bebas hambatan lagi, apakah dunia ini udah siap bayar semacam pajak geopolitik ekstra untuk setiap barang yang kita beli dari luar negeri? Sesuatu untuk Anda pikirkan sambil menghabiskan kopi pagi Anda. Teruslah menjaga rasa ingin tahu Anda, jangan berhenti menggali fakta, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.